Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Pekerjaan Tuhan, watak Tuhan, dan Tuhan itu sendiri. 1. 3. Tuhan menggunakan pelangi sebagai lambang perjanjiannya dengan manusia. Kejadian pasal 9 ayat 11-13. Aku akan menetapkan perjanjianku dengan engkau, tidak akan ada makhluk hidup yang dimusnahkan karena air bah lagi, dan tidak akan ada air bah lagi yang akan menghancurkan bumi. Dan Tuhan berfirman, inilah tanda perjanjian yang kutetapkan antara aku dan engkau dan setiap makhluk hidup yang ada bersama-sama denganmu turun-temurun. Aku akan menaruh busurku di awan, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Selanjutnya, mari kita melihat bagian dari kitab suci tentang bagaimana Tuhan menggunakan pelangi sebagai lambang perjanjiannya dengan manusia. Kebanyakan orang tahu apa pelangi itu dan telah mendengar beberapa kisah yang berkaitan dengan pelangi. Adapun kisah tentang pelangi di dalam Alkitab, sebagian orang mempercayainya dan sebagian orang menganggapnya legenda, sementara yang lain tidak mempercayainya sama sekali. Apapun itu, segala peristiwa yang terjadi dalam kaitannya dengan pelangi adalah pekerjaan Tuhan dan terjadi selama proses pengelolaan manusia oleh Tuhan. Peristiwa-peristiwa ini telah dicatat dengan tepat di dalam Alkitab. Catatan-catatan ini tidak memberitahukan kepada kita bagaimana suasana hati Tuhan pada saat itu atau maksud Tuhan di balik kata-kata yang Tuhan ucapkan. Selain itu, tidak ada seorang pun yang dapat menghargai apa yang Tuhan rasakan ketika Ia mengucapkannya. Namun, keadaan pikiran Tuhan tentang semua peristiwa ini terungkap di antara baris-baris dalam teks tersebut. Seolah-olah pikirannya pada saat itu tampak sangat jelas lewat setiap kata dan frasa firman Tuhan. Pikiran Tuhan adalah apa yang harus diperhatikan oleh manusia dan apa yang paling harus diusahakan untuk diketahui oleh mereka. Ini karena pikiran Tuhan terkait erat dengan pemahaman manusia akan Tuhan, dan pemahaman manusia akan Tuhan adalah penghubung yang harus ada untuk jalan masuk manusia ke dalam kehidupan. Jadi, apa yang dipikirkan Tuhan pada saat peristiwa-peristiwa ini terjadi? Pada mulanya, Tuhan menciptakan umat manusia yang di matanya sangat baik dan dekat dengannya, tetapi mereka dihancurkan oleh air bah setelah memberontak terhadapnya. Apakah hati Tuhan sakit karena umat manusia langsung lenyap begitu saja? Tentu saja sakit. Jadi, apa ungkapannya akan rasa sakit ini? Bagaimana hal ini dicatat dalam Alkitab? Hal ini dicatat dalam Alkitab sebagai berikut. Aku akan menetapkan perjanjianku dengan engkau, tidak akan ada makhluk hidup yang dimusnahkan karena air bah lagi. Dan tidak akan ada air bah lagi yang akan menghancurkan bumi. Kalimat sederhana ini menyingkapkan pikiran Tuhan. Penghancuran dunia ini sangat menyakitkan hatinya. Dalam kata-kata manusia, ia sangat sedih. Kita bisa membayangkan bagaimana rupa bumi yang tadinya penuh daya hidup setelah dihancurkan oleh air bah. Bagaimana rupa bumi yang tadinya penuh manusia pada saat itu? Tidak ada tempat tinggal manusia, tidak ada makhluk hidup, air di mana-mana, dan kerusakan parah di permukaan air.
Apakah pemandangan seperti itu merupakan maksud Tuhan yang semula ketika Ia menciptakan dunia? Tentu saja tidak. Maksud Tuhan yang semula adalah untuk menyaksikan daya hidup di seluruh negeri, untuk menyaksikan manusia yang diciptakannya menyembah Dia, bukan hanya agar Nuh menjadi satu-satunya manusia yang menyembahnya, atau satu-satunya manusia yang bisa menjawab panggilannya untuk menyelesaikan apa yang ia percayakan kepadanya. Ketika umat manusia lenyap, Tuhan tidak melihat apa yang semula ia inginkan, tetapi justru kebalikannya. Bagaimana mungkin hatinya tidak sakit? Jadi, ketika ia menyingkapkan wataknya dan mengungkapkan emosinya, Tuhan mengambil sebuah keputusan. Keputusan apa yang ia ambil? Membuat busur di awan sebagai perjanjian dengan manusia, sebuah janji bahwa Tuhan tidak akan lagi menghancurkan umat manusia dengan air bah. Pada saat yang sama, pelangi juga memberitahukan kepada manusia bahwa Tuhan pernah menghancurkan dunia dengan air bah, agar umat manusia akan selamanya ingat mengapa Tuhan melakukan hal semacam itu. Apakah penghancuran dunia pada waktu itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan? Itu sama sekali bukan yang Tuhan inginkan. Kita mungkin bisa membayangkan sebagian kecil dari pemandangan bumi yang menyedihkan setelah penghancuran dunia, tetapi bayangan kita tidak bisa mendekati pemandangan yang tampak pada waktu itu di mata Tuhan. Kita bisa mengatakan bahwa baik orang-orang zaman sekarang maupun zaman dahulu, tidak seorang pun mampu membayangkan atau menghargai apa yang Tuhan rasakan ketika ia melihat pemandangan itu, rupa dunia setelah penghancurannya oleh air bah. Tuhan terpaksa melakukan ini karena ketidaktaatan manusia, tetapi rasa sakit yang dirasakan hati Tuhan akibat kehancuran dunia oleh air bah ini adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dipahami atau dihargai oleh siapapun. Itulah sebabnya Tuhan membuat perjanjian dengan umat manusia yang melaluinya Ia bertujuan untuk memberitahukan kepada manusia untuk mengingat bahwa Tuhan pernah melakukan sesuatu seperti ini dan bersumpah kepada mereka bahwa Tuhan tidak akan pernah menghancurkan dunia dengan cara seperti itu lagi. Dalam perjanjian ini, kita melihat hati Tuhan, kita melihat bahwa hati Tuhan sakit ketika Ia menghancurkan umat manusia ini. Dalam bahasa manusia, ketika Tuhan menghancurkan umat manusia dan menyaksikan umat manusia lenyap, hatinya meratap dan berdarah. Bukankah ini cara terbaik untuk menggambarkannya? Kata-kata ini digunakan oleh manusia untuk melukiskan emosi manusia, tetapi karena bahasa manusia terlalu kurang, menggunakan kata-kata tersebut untuk menggambarkan perasaan dan emosi Tuhan tidaklah terlalu buruk bagiku dan juga tidak terlalu berlebihan. Setidaknya, itu memberimu pemahaman yang sangat jelas dan sangat tepat tentang bagaimana suasana hati Tuhan pada waktu itu. Apa yang akan engkau pikirkan sekarang ketika engkau semua melihat pelangi lagi? Setidaknya engkau akan mengingat betapa Tuhan pernah begitu berduka karena menghancurkan dunia dengan air bah. Engkau akan ingat bahwa meskipun Tuhan membenci dunia ini dan memandang hina umat manusia ini, ketika Ia menghancurkan umat manusia yang Ia ciptakan dengan tangannya sendiri, hatinya sangat terluka, bergumul untuk melepaskan, merasa enggan, dan merasa begitu berat untuk menanggungnya. Satu-satunya penghiburan baginya adalah keluarga Nuh yang terdiri dari 8 orang. Kerjasama Nuhlah yang membuat upayanya yang sungguh-sungguh dalam menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia.
pada saat Tuhan menderita, inilah satu-satunya hal yang dapat mengobati penderitaannya. Sejak saat itu, Tuhan menempatkan semua pengharapannya akan umat manusia pada keluarga Nuh, berharap mereka dapat hidup di bawah berkat-Nya dan bukan kutuk-Nya, berharap mereka tidak akan pernah lagi melihat Tuhan menghancurkan dunia dengan air bah, dan juga berharap mereka tidak akan dihancurkan. Bagian watak Tuhan mana yang harus kita pelajari dari sini? Tuhan memandang hina manusia karena manusia memusuhinya, tetapi di dalam hatinya, kepedulian, perhatian, dan belas kasih-Nya bagi umat manusia tetap tidak berubah. Bahkan, ketika Ia menghancurkan umat manusia, hati-Nya tetap tidak berubah. Ketika umat manusia penuh dengan kerusakan dan ketidaktaatan terhadap Tuhan, hingga tingkat yang sangat parah, Tuhan harus menghancurkan umat manusia ini oleh karena watak dan esensinya dan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Namun, karena esensi Tuhan, Ia tetap mengasihani umat manusia dan bahkan mau menggunakan berbagai cara untuk menebus umat manusia sehingga mereka bisa terus hidup. Sebaliknya, manusia melawan Tuhan, terus tidak menaati Tuhan, dan menolak untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Artinya, menolak untuk menerima niat baik-Nya. Tidak peduli bagaimana Tuhan memanggil mereka, mengingatkan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, menolong mereka, atau menoleransi mereka, manusia tidak memahami atau menghargainya. Mereka juga tidak memperhatikannya. Dalam kepedihan hatinya, Tuhan tetap tidak lupa memberikan toleransinya yang maksimal kepada manusia, menunggu manusia untuk berbalik. Setelah Ia mencapai batasnya, Ia melakukan apa yang harus dilakukannya tanpa ragu-ragu. Dengan kata lain, ada jangka waktu dan proses tertentu dari saat Tuhan berencana menghancurkan umat manusia sampai dimulainya pekerjaannya untuk menghancurkan umat manusia. Proses ini ada dengan tujuan untuk memungkinkan manusia untuk berbalik, dan ini merupakan kesempatan terakhir yang Tuhan berikan kepada manusia. Jadi, apa yang Tuhan lakukan selama jangka waktu ini sebelum menghancurkan umat manusia? Tuhan melakukan banyak sekali pekerjaan mengingatkan dan menasihati. Betapapun sakitnya dan berdukanya hati Tuhan, Ia terus memberikan pemeliharaan, perhatian, dan belas kasih-Nya yang melimpah kepada umat manusia. Apa yang kita lihat dari semua ini? Tidak diragukan lagi, kita melihat bahwa kasih Tuhan bagi umat manusia itu nyata dan bukan sekadar ucapan di bibir. Kasih Tuhan itu aktual, nyata, dan bisa dirasakan, tidak palsu, murni, tidak curang, atau memegahkan diri. Tuhan tidak pernah menggunakan tipuan atau menciptakan gambaran yang palsu untuk membuat orang melihat bahwa Ia layak dikasihi. Ia tidak pernah menggunakan kesaksian palsu agar orang melihat keindahannya atau memamerkan keindahan dan kekudusannya. Bukankah aspek-aspek dari watak Tuhan ini layak mendapatkan kasih manusia? Bukankah semua itu layak mendapatkan penyembahan manusia? Bukankah semua itu layak dihargai? Pada titik ini, aku ingin bertanya kepada engkau semua, setelah mendengar perkataan-perkataan ini, apakah menurutmu kebesaran Tuhan hanya kata-kata kosong di atas lembar kertas? Apakah keindahan Tuhan hanya kata-kata yang kosong? Tidak, tentu saja tidak. Supremasi, kebesaran, kekudusan, toleransi, kasih Tuhan, dan lain sebagainya, setiap detail dari masing-masing aspek watak dan esensi Tuhan diungkapkan secara nyata,
setiap kali ia melakukan pekerjaannya, diwujudkan dalam kehendaknya bagi manusia, dan juga digenapi serta tercermin pada diri setiap orang. Terlepas dari apakah engkau pernah merasakannya sebelumnya, Tuhan memelihara setiap orang dengan segala cara yang memungkinkan, menggunakan hatinya yang tulus, hikmatnya, dan berbagai metode untuk menghangatkan hati setiap orang dan membangunkan roh setiap orang. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Tidak peduli berapa banyak orang yang duduk di sini, setiap orang memiliki pengalaman dan perasaan yang berbeda terhadap toleransi, kesabaran, dan keindahan Tuhan. Pengalaman-pengalaman tentang Tuhan ini dan perasaan-perasaan atau persepsi akan Tuhan ini, singkatnya semua hal yang positif ini berasal dari Tuhan. Jadi, dengan menggabungkan pengalaman-pengalaman dan pengenalan semua orang akan Tuhan, dan menggabungkannya dengan pembacaan perikop dari Alkitab pada hari ini, apakah engkau semua sekarang memiliki pemahaman yang lebih tepat dan nyata tentang Tuhan? Setelah membaca kisah ini dan memahami beberapa watak Tuhan yang diungkapkan melalui peristiwa ini, penghargaan baru apa yang engkau semua miliki tentang Tuhan? Sudahkah ini memberikan kepadamu pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan dan hatinya? Apakah engkau merasa berbeda sekarang ketika engkau membaca kembali kisah tentang Nuh? Menurut pendapatmu, apakah tidak perlu untuk mempersekutukan ayat-ayat Alkitab ini? Sekarang setelah kita mempersekutukannya, apakah menurutmu hal itu tidak perlu? Pasti perlu. Walaupun apa yang kita baca adalah sebuah kisah, ini adalah catatan yang benar tentang pekerjaan yang sudah Tuhan lakukan. Tujuanku bukan untuk membuatmu memahami detail dari kisah-kisah atau tokoh ini, juga bukan agar engkau semua bisa mempelajari tokoh ini, dan yang pasti bukan agar engkau semua kembali mempelajari Alkitab. Apakah engkau semua mengerti? Jadi, sudahkah kisah-kisah ini membantu dalam pengenalanmu akan Tuhan? Apa yang telah ditambahkan kisah ini ke dalam pemahamanmu akan Tuhan? Katakan kepada kami, saudara-saudari dari Hong Kong. Kami melihat bahwa kasih Tuhan adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh seorang pun manusia yang rusak seperti kami. Katakan kepada kami, saudara-saudari dari Korea Selatan. Kasih Tuhan bagi manusia itu nyata. Kasih Tuhan bagi manusia membawa wataknya dan membawa kebesaran, kekudusan, supremasi, dan toleransinya. Kami seharusnya berusaha mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hal ini. Melalui persekutuan barusan, di satu sisi, saya bisa melihat kebenaran dan watak kudus Tuhan, dan saya juga bisa melihat perhatian yang Tuhan miliki terhadap umat manusia, belas kasih Tuhan terhadap umat manusia, dan bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan, setiap pikiran dan gagasan yang Ia miliki mengungkapkan kasih dan perhatiannya kepada umat manusia. Pemahaman saya di masa lalu adalah bahwa Tuhan menggunakan air bah untuk menghancurkan dunia karena umat manusia telah menjadi jahat sampai tingkat yang sangat parah, dan seakan-akan Tuhan menghancurkan umat manusia ini karena Ia sangat membenci mereka. Hanya setelah Tuhan membahas tentang kisah Nuh pada hari ini dan mengatakan bahwa hati Tuhan berdarah, barulah saya menyadari bahwa Tuhan sebenarnya enggan untuk melepaskan umat manusia ini. Hanya karena umat manusia terlalu tidak taat, sehingga Tuhan pun tidak punya pilihan selain menghancurkan mereka. Sebenarnya, hati Tuhan pada saat ini sangat sedih. Dari hal ini, saya bisa melihat kepedulian dan perhatian Tuhan kepada umat manusia di dalam wataknya. Ini adalah sesuatu yang tidak saya ketahui sebelumnya. Bagus sekali.
Silakan engkau selanjutnya. Saya sangat terpengaruh setelah mendengarkan. Saya telah membaca Alkitab di masa lalu, tetapi tidak pernah memiliki pengalaman seperti hari ini, di mana Tuhan secara langsung membedah hal-hal ini sehingga kami bisa mengenalnya. Dengan Tuhan membawa kami sampai sejauh ini untuk melihat Alkitab, membuat saya tahu bahwa esensi Tuhan sebelum kerusakan manusia adalah kasih dan kepedulian kepada umat manusia. Dari saat manusia menjadi rusak hingga akhir zaman sekarang ini, sekalipun Tuhan memiliki watak benar, kasih dan kepeduliannya tetap tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa esensi kasih Tuhan tidak pernah berubah dari penciptaan sampai sekarang, terlepas dari apakah manusia telah rusak atau tidak. Hari ini, saya melihat bahwa esensi Tuhan tidak akan berubah karena perubahan waktu atau lokasi pekerjaannya. Saya juga melihat bahwa tidak peduli apakah Tuhan menciptakan dunia atau menghancurkannya setelah manusia menjadi rusak, segala sesuatu yang Ia lakukan memiliki makna dan mengandung wataknya. Oleh karena itu, saya melihat bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas dan tidak terukur, dan seperti yang saudara-saudari lain sebutkan, saya juga melihat kepedulian dan belas kasih Tuhan terhadap umat manusia ketika Ia menghancurkan dunia. Ini adalah hal-hal yang benar-benar tidak saya ketahui sebelumnya. Setelah mendengarkan pada hari ini, saya merasa bahwa Tuhan itu benar-benar kredibel, benar-benar dapat dipercaya, layak untuk dipercayai, dan Ia memang ada. Saya bisa benar-benar menghargai di dalam hati saya bahwa watak dan kasih Tuhan itu sungguh-sungguh senyata ini. Ini adalah perasaan yang saya rasakan setelah mendengarkan pada hari ini. Luar biasa. Tampaknya engkau semua telah memasukkan dalam hati apa yang engkau semua telah dengar. Sudahkah engkau semua memperhatikan sesuatu dari semua ayat Alkitab, termasuk semua kisah dari Alkitab yang kita persekutukan pada hari ini? Pernahkah Tuhan menggunakan bahasanya sendiri untuk mengungkapkan pikirannya sendiri, atau menjelaskan kasih dan kepeduliannya bagi umat manusia? Apakah ada catatan mengenai Ia menggunakan bahasa sederhana untuk menyatakan betapa besar Ia memperhatikan atau mengasihi umat manusia? Tidak. Bukankah benar demikian? Ada begitu banyak orang di antaramu yang telah membaca Alkitab atau buku-buku lain selain Alkitab. Apakah ada di antaramu yang pernah membaca perkataan seperti itu? Jawabannya pasti tidak. Artinya, dalam catatan Alkitab, termasuk firman Tuhan atau catatan tentang pekerjaannya, Tuhan tidak pernah, di zaman apapun atau periode manapun, menggunakan metodenya sendiri untuk menggambarkan perasaannya atau mengungkapkan kasih dan kepeduliannya kepada umat manusia. Tuhan juga tidak pernah menggunakan ucapan atau tindakan apapun untuk menyampaikan perasaan dan emosinya. Bukankah ini fakta? Mengapa aku mengatakannya? Mengapa aku harus menyebutkan hal ini? Karena hal ini juga mengandung keindahan Tuhan dan wataknya. Tuhan menciptakan umat manusia. Terlepas dari apakah mereka telah rusak atau apakah mereka mengikutinya, Tuhan memperlakukan manusia sebagai orang-orang terkasih yang paling disayanginya, atau sebagaimana manusia katakan, sebagai orang-orang kesayangannya, dan bukan sebagai mainannya. Meskipun Tuhan berkata bahwa Ia adalah pencipta dan manusia adalah ciptaannya, yang mungkin terdengar seperti ada sedikit perbedaan dalam peringkat, kenyataannya adalah segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan bagi umat manusia jauh melebihi hubungan semacam ini.
Tuhan mengasihi umat manusia, memedulikan umat manusia, dan menunjukkan perhatian kepada umat manusia, dan secara terus-menerus serta tanpa berhenti menyediakan bagi umat manusia. Di dalam hatinya, ia tidak pernah merasa bahwa ini adalah pekerjaan tambahan atau sesuatu yang layak mendapatkan banyak pujian. Dia juga tidak merasa bahwa menyelamatkan manusia, menyediakan bagi mereka, dan menganugerahkan segala sesuatu kepada mereka adalah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk umat manusia. Ia hanya menyediakan bagi umat manusia secara diam-diam, dengan caranya sendiri dan melalui esensinya, apa yang dimilikinya dan siapa dirinya. Tidak peduli seberapa banyak penyediaan dan seberapa banyak pertolongan yang umat manusia terima darinya, Tuhan tidak pernah berpikir atau berusaha untuk memperoleh pujian. Ini ditentukan oleh esensi Tuhan dan juga merupakan ungkapan yang sebenarnya dari watak Tuhan. Inilah sebabnya, baik di dalam Alkitab atau buku apapun, kita tidak akan pernah menemukan Tuhan mengungkapkan pikirannya, dan kita tidak akan pernah menemukan Tuhan menggambarkan atau menyatakan kepada manusia mengapa ia melakukan hal-hal ini, atau mengapa ia sangat memedulikan umat manusia demi membuat mereka bersyukur kepadanya atau memuji Dia. Bahkan ketika ia terluka, ketika hatinya dalam kesakitan yang luar biasa, ia tidak pernah melupakan tanggung jawabnya terhadap umat manusia atau perhatiannya untuk umat manusia. Sementara itu, ia menanggung luka dan kesakitan ini sendirian di dalam keheningan. Sebaliknya, Tuhan terus menyediakan kebutuhan umat manusia seperti yang selalu ia lakukan. Meskipun umat manusia sering memuji Tuhan atau menjadi saksi baginya, tidak satupun dari perilaku ini yang disuruh oleh Tuhan. Ini karena Tuhan tidak pernah bermaksud agar hal-hal baik yang ia lakukan bagi umat manusia ditukar dengan ucapan syukur atau dibayar kembali. Di sisi lain, mereka yang dapat takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, mereka yang dapat benar-benar mengikuti Tuhan, mendengarkan Dia, dan setia kepadanya, dan mereka yang dapat menaatinya, ini adalah orang-orang yang akan sering menerima berkat Tuhan, dan Tuhan akan menganugerahkan berkat-berkat itu tanpa batas. Lebih dari itu, berkat-berkat yang manusia terima dari Tuhan seringkali melampaui bayangan mereka dan juga melampaui apapun yang manusia berhak terima melalui apapun yang telah mereka lakukan atau harga yang telah mereka bayar. Ketika umat manusia menikmati berkat Tuhan, apakah ada yang peduli dengan apa yang Tuhan sedang lakukan? Apakah ada yang menunjukkan perhatian pada apa yang sedang Tuhan rasakan? Apakah ada yang mencoba untuk menghargai rasa sakit Tuhan? Jawabannya adalah tidak ada. Bisakah manusia, termasuk Nuh, menghargai rasa sakit yang Tuhan rasakan pada saat itu? Apakah ada yang bisa memahami mengapa Tuhan membuat perjanjian seperti itu? Mereka tidak bisa. Umat manusia tidak menghargai rasa sakit Tuhan, bukan karena mereka tidak bisa memahami rasa sakit Tuhan, dan bukan karena kesenjangan yang ada di antara Tuhan dan manusia, atau perbedaan dalam status mereka. Melainkan, itu karena umat manusia sama sekali tidak peduli tentang perasaan Tuhan. Umat manusia berpikir bahwa Tuhan itu mandiri. Tuhan tidak membutuhkan manusia untuk memedulikannya, memahaminya, atau menunjukkan perhatian mereka kepadanya. Tuhan adalah Tuhan, jadi Ia tidak memiliki rasa sakit, tidak memiliki emosi. Ia tidak akan bersedih, Ia tidak merasakan duka, Ia bahkan tidak menangis. Tuhan adalah Tuhan,
Jadi, ia tidak membutuhkan ungkapan emosional apapun, dan ia tidak membutuhkan penghiburan emosional. Jika ia memang memerlukan hal-hal ini dalam keadaan tertentu, ia dapat mengatasinya sendiri dan tidak membutuhkan bantuan dari umat manusia. Sebaliknya, manusia yang lemah dan belum dewasalah yang membutuhkan penghiburan, penyediaan, dorongan Tuhan, dan bahkan membutuhkan ia untuk menghibur keadaan emosi mereka kapanpun dan dimanapun. Hal-hal seperti itu mengintai jauh di lubuk hati manusia. Manusia adalah pihak yang lemah. Mereka membutuhkan Tuhan untuk menjaga mereka dalam segala hal. Mereka layak akan seluruh pemeliharaan yang mereka terima dari Tuhan, dan mereka seharusnya menuntut dari Tuhan apapun yang mereka rasa seharusnya menjadi milik mereka. Tuhan adalah pihak yang kuat. Ia memiliki segalanya, dan Ia seharusnya menjadi penjaga manusia dan pemberi berkat. Karena Ia adalah Tuhan, Ia Maha Kuasa dan tidak pernah membutuhkan apapun dari manusia. Karena manusia tidak memperhatikan apapun yang Tuhan singkapkan, ia tidak pernah merasakan kesedihan, rasa sakit, atau sukacita Tuhan. Tetapi sebaliknya, Tuhan mengetahui semua ungkapan manusia seperti telapak tangannya sendiri. Tuhan menyediakan kebutuhan semua manusia kapanpun dan dimanapun, mengamati pikiran setiap orang yang berubah-ubah, dan dengan demikian menghibur dan menasihati mereka, serta membimbing dan menyinari mereka. Dalam hal segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan dalam diri manusia, dan semua harga yang telah Ia bayar karena mereka, dapatkah manusia menemukan sebuah perikop di Alkitab atau dari apapun yang telah Tuhan katakan sampai sekarang yang menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan akan menuntut sesuatu dari manusia? Tidak. Sebaliknya, tidak peduli bagaimana orang mengabaikan pemikiran Tuhan, Ia tetap berulang kali memimpin umat manusia, berulang kali menyediakan kebutuhan manusia, dan menolong mereka untuk membuat mereka mengikuti jalan Tuhan, sehingga mereka bisa menerima tempat tujuan yang indah yang telah Ia siapkan bagi mereka. Mengenai Tuhan, apa yang Ia miliki dan siapa dirinya, kasih karunia-Nya, belas kasih-Nya, dan semua upah yang daripadanya akan dianugerahkan tanpa batas kepada mereka yang mengasihi dan mengikuti Dia. Namun, Ia tidak pernah menyingkapkan kepada siapapun rasa sakit yang telah Ia derita atau keadaan pikirannya, dan Ia tidak pernah mengeluh tentang siapapun yang tidak peduli kepadanya atau tidak mengetahui kehendak-Nya. Ia hanya menanggung semua ini dalam keheningan, menunggu hari ketika manusia akan mampu memahami. Mengapa aku mengatakan hal-hal ini di sini? Apa yang engkau semua lihat dari hal-hal yang telah aku katakan? Ada sesuatu dalam esensi dan watak Tuhan yang paling mudah untuk diabaikan, sesuatu yang hanya dimiliki oleh Tuhan dan tidak oleh siapapun, termasuk oleh mereka yang dianggap orang lain sebagai orang yang hebat, orang yang baik, atau Tuhan menurut imajinasi mereka. Apakah sesuatu ini? Itu adalah ketidakegoisan Tuhan. Ketika berbicara tentang ketidakegoisan, engkau mungkin menganggap engkau juga sangat tidak egois, karena jika berkenaan dengan anak-anakmu, engkau tidak pernah tawar-menawar atau bernegosiasi dengan mereka, atau engkau menganggap dirimu juga sangat tidak egois jika berkenaan dengan orang tuamu. Apapun yang engkau pikirkan, setidaknya engkau memiliki sebuah konsep tentang kata ketidakegoisan,
dan menganggapnya sebagai sebuah kata yang positif, dan bahwa menjadi orang yang tidak egois itu sangat mulia. Ketika engkau tidak egois, engkau menganggap dirimu hebat. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat melihat ketidakegoisan Tuhan di dalam segala sesuatu, di antara manusia, peristiwa, dan objek, dan dalam pekerjaannya. Mengapa demikian? Karena manusia terlalu egois. Mengapa aku berkata demikian? Manusia hidup dalam dunia materi. Engkau mungkin mengikuti Tuhan, tetapi engkau tidak pernah melihat atau menghargai bagaimana Tuhan menyediakan bagimu, mengasihimu, dan memperhatikanmu. Jadi, apa yang engkau lihat? Engkau melihat saudara-saudaramu yang mengasihi atau menyayangimu. Engkau melihat hal-hal yang bermanfaat bagi dagingmu. Engkau memedulikan orang-orang dan hal-hal yang engkau kasihi. Inilah yang disebut ketidakegoisan manusia. Namun, orang-orang yang tidak egois semacam itu tidak pernah peduli tentang Tuhan yang memberi kehidupan kepada mereka. Berbeda dengan Tuhan, ketidakegoisan manusia menjadi egois dan tercela. Ketidakegoisan yang manusia percayai adalah kosong dan tidak realistis, tercemar, tidak sesuai dengan Tuhan, dan tidak berhubungan dengan Tuhan. Ketidakegoisan manusia adalah untuk dirinya sendiri, sementara ketidakegoisan Tuhan adalah penyingkapan sejati dari esensinya. Justru karena ketidakegoisan Tuhanlah manusia terus menerima penyediaan tetap darinya. Engkau semua mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh topik yang aku bahas pada hari ini dan sekadar mengangguk setuju, tetapi ketika engkau mencoba untuk menghargai hati Tuhan dalam hatimu, tanpa disadari engkau akan menemukan bahwa di antara semua orang, semua masalah, dan semua hal yang dapat engkau rasakan di dunia ini, hanya ketidakegoisan Tuhanlah yang nyata dan konkret, karena hanya kasih Tuhan kepadamu yang tidak bersyarat dan tidak bercacat cela. Selain Tuhan, ketidakegoisan orang lain, semuanya palsu, dangkal dan tidak asli, memiliki tujuan, niat tertentu, mengandung kompromi, dan tidak dapat bertahan dalam ujian. Engkau bahkan bisa mengatakan bahwa ketidakegoisan itu kotor dan hina. Apakah engkau semua setuju dengan perkataan-perkataan ini? Aku tahu bahwa engkau semua sangat tidak akrab dengan topik-topik ini dan membutuhkan sedikit waktu untuk menyerap semua ini sebelum engkau semua bisa sungguh-sungguh memahaminya. Semakin engkau semua tidak akrab dengan masalah-masalah dan topik-topik ini, semakin membuktikan bahwa topik-topik ini tidak ada dalam hatimu. Jika aku tidak pernah menyinggung topik-topik ini, akankah ada di antaramu yang tahu tentang topik-topik ini? Aku percaya engkau semua tidak akan pernah mengetahuinya. Itu sudah pasti. Tidak peduli seberapa banyak engkau semua dapat mengerti atau memahami, singkatnya topik-topik yang aku bicarakan ini adalah apa yang paling tidak dimiliki orang-orang dan apa yang paling harus mereka ketahui. Topik-topik ini sangat penting bagi semua orang. Topik-topik ini sangat berharga dan merupakan kehidupan, dan topik-topik itu adalah hal-hal yang harus engkau semua miliki untuk jalan ke depanmu. Tanpa perkataan-perkataan ini sebagai panduan, tanpa pemahamanmu tentang watak dan esensi Tuhan, engkau akan selalu bertanya-tanya ketika berbicara tentang Tuhan. Bagaimana engkau dapat percaya kepada Tuhan dengan benar jika engkau bahkan tidak memahami Dia?
Engkau tidak mengetahui apapun tentang emosi Tuhan, kehendaknya, keadaan pikirannya, apa yang dipikirkannya, apa yang membuatnya sedih, dan apa yang membuatnya bahagia. Jadi, bagaimana engkau dapat memedulikan hati Tuhan? Kapanpun Tuhan merasa marah, Ia menghadapi umat manusia yang tidak memperhatikannya sama sekali, umat manusia yang mengikutinya dan mengaku bahwa mereka mengasihinya, tetapi sepenuhnya mengabaikan perasaannya. Bagaimana mungkin hatinya tidak terluka? Dalam pekerjaan pengelolaan Tuhan, Ia dengan tulus melakukan pekerjaannya dan berbicara kepada setiap orang, dan Ia menghadapi mereka tanpa dibatasi dan tanpa ada yang disembunyikan. Tetapi sebaliknya, setiap orang yang mengikutinya menutup diri terhadapnya, dan tidak ada seorang pun yang bersedia secara aktif lebih mendekat kepadanya, memahami hatinya, atau memperhatikan perasaannya. Bahkan mereka yang ingin menjadi sahabat karib Tuhan tidak mau mendekat kepadanya, memperhatikan hatinya, atau mencoba memahaminya. Ketika Tuhan bersukacita dan berbahagia, tidak ada seorang pun yang dengannya Ia berbagi kebahagiaannya. Ketika Tuhan disalah mengerti oleh manusia, tidak ada seorang pun yang menghibur hatinya yang terluka. Ketika hatinya terluka, tidak ada seorang pun yang bersedia mendengarkan curahan isi hatinya. Selama ribuan tahun pekerjaan pengelolaan Tuhan ini, tidak ada seorang pun yang memahami emosi Tuhan, juga tidak ada seorang pun yang memahami atau menghargainya, apalagi yang dapat berdiri di samping Tuhan untuk berbagi dalam suka dan dukanya. Tuhan itu kesepian. Ia kesepian. Tuhan kesepian bukan hanya karena manusia yang rusak menentang Dia, tetapi terlebih karena mereka yang berusaha untuk menjadi rohani, mereka yang berusaha untuk mengenal dan memahami Dia, dan bahkan mereka yang bersedia mengorbankan seluruh hidup mereka untuknya. Mereka juga tidak mengetahui pikirannya atau memahami watak dan emosinya. Di akhir kisah Nuh, kita melihat bahwa Tuhan menggunakan metode yang tidak biasa untuk mengungkapkan perasaannya pada waktu itu. Itu adalah metode yang sangat istimewa. Membuat sebuah perjanjian dengan manusia yang menyatakan akhir dari penghancuran dunia oleh Tuhan menggunakan air bah. Di permukaan, membuat sebuah perjanjian mungkin tampak seperti hal yang sangat biasa. Itu tidak lebih dari menggunakan kata-kata untuk mengikat kedua belah pihak dan mencegah mereka dari melanggar kesepakatan mereka untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Dari bentuknya, itu merupakan hal yang sangat biasa, tetapi dari motivasi di baliknya serta maksud Tuhan melakukan hal ini, itu merupakan penyingkapan sejati dari watak dan keadaan pikiran Tuhan. Jika engkau hanya mengesampingkan dan mengabaikan perkataan-perkataan ini, jika aku tidak pernah memberitahukan kepadamu kebenaran dari hal-hal ini, umat manusia benar-benar tidak akan pernah tahu pemikiran Tuhan. Mungkin di dalam imajinasimu, Tuhan tersenyum ketika Ia membuat perjanjian ini, atau mungkin air mukanya serius, tetapi terlepas dari air muka paling biasa seperti apa yang manusia bayangkan dimiliki oleh Tuhan, tidak seorang pun dapat melihat hati Tuhan atau rasa sakitnya, apalagi kesepiannya. Tidak seorang pun dapat membuat Tuhan mempercayai mereka atau layak Tuhan percayai, atau menjadi seseorang yang kepadanya Tuhan dapat mengungkapkan pikirannya atau menceritakan rasa sakitnya. Itulah sebabnya Tuhan tidak punya pilihan selain melakukan hal semacam ini.
Di permukaan, Tuhan melakukan hal yang mudah dalam berpisah dengan umat manusia seperti sebelumnya, menyelesaikan masalah masa lalu, dan mengakhiri dengan sempurna penghancuran dunia olehnya dengan menggunakan air bah. Namun, Tuhan mengubur rasa sakit dari saat ini jauh di lubuk hatinya. Pada saat Tuhan tidak memiliki siapapun untuk mencurahkan isi hatinya, Ia membuat perjanjian dengan umat manusia, memberitahukan kepada mereka bahwa Ia tidak akan menghancurkan dunia dengan air bah lagi. Ketika pelangi muncul, itu untuk mengingatkan manusia bahwa hal semacam itu pernah terjadi dan untuk memperingatkan mereka agar tidak melakukan kejahatan. Bahkan dalam keadaan yang menyakitkan seperti itu, Tuhan tidak melupakan umat manusia dan tetap menunjukkan begitu banyak perhatian kepada mereka. Bukankah ini adalah kasih dan ketidakegoisan Tuhan? Namun, apa yang manusia pikirkan ketika mereka sedang menderita? Bukankah pada saat seperti inilah mereka paling membutuhkan Tuhan? Pada saat seperti ini, orang selalu menyeret Tuhan agar Ia dapat menghibur mereka. Tidak peduli kapanpun, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan manusia, dan Ia akan selalu menolong mereka untuk keluar dari kesulitan dan hidup di dalam terang. Meskipun Tuhan begitu banyak menyediakan kebutuhan manusia, di hati manusia, Tuhan tidak lebih dari sekedar pil penenang, tonik penenang. Ketika Tuhan sedang menderita, ketika hatinya terluka, memiliki makhluk ciptaan atau seseorang untuk menemani atau menghiburnya, tidak diragukan lagi, hanyalah keinginan yang terlalu berlebihan bagi Tuhan. Manusia tidak pernah memperhatikan perasaan Tuhan, sehingga Tuhan tidak pernah meminta atau mengharapkan ada seseorang yang dapat menghiburnya. Ia hanya menggunakan metodenya sendiri untuk mengungkapkan perasaannya. Orang berpikir bukan masalah besar bagi Tuhan untuk mengalami penderitaan, tetapi hanya ketika engkau sungguh-sungguh mencoba untuk memahami Tuhan, ketika engkau bisa dengan tulus menghargai niat Tuhan yang sungguh-sungguh dalam segala sesuatu yang Ia lakukan, barulah engkau dapat merasakan kebesaran Tuhan dan ketidakegoisannya. Meskipun Tuhan membuat perjanjian dengan umat manusia dengan menggunakan pelangi, Ia tidak pernah mengatakan kepada siapapun mengapa Ia melakukan hal ini. Mengapa Ia menetapkan perjanjian ini? Yang artinya, Ia tidak pernah mengatakan kepada siapapun pikirannya yang sebenarnya. Ini karena tidak ada seorang pun yang dapat memahami kedalaman kasih Tuhan bagi umat manusia yang Ia ciptakan dengan tangannya sendiri, dan juga tidak ada seorang pun yang dapat menghargai betapa besar rasa sakit yang diderita hatinya ketika Ia menghancurkan umat manusia. Oleh karena itu, bahkan jika Ia mengatakan kepada manusia bagaimana perasaannya, mereka tidak akan dapat menerima kepercayaan ini. Sekalipun dalam kesakitan, Ia tetap melanjutkan langkah selanjutnya dari pekerjaannya. Tuhan selalu memberikan sisi terbaiknya dan hal-hal terbaik untuk umat manusia sambil diam-diam menanggung semua penderitaan sendiri. Tuhan tidak pernah secara terbuka mengungkapkan penderitaan-penderitaan ini. Sebaliknya, Ia menanggungnya dan menunggu dalam keheningan. Ketahanan Tuhan tidaklah dingin, mati rasa, atau tidak berdaya, juga bukan tanda kelemahan. Melainkan, kasih dan esensi Tuhan selalu tidak mementingkan diri sendiri. Ini adalah penyingkapan alami dari esensi dan wataknya, serta perwujudan sejati dari identitas Tuhan sebagai Sang Pencipta sejati.
Setelah mengatakan semua itu, beberapa orang mungkin salah menafsirkan apa yang aku maksudkan. Apakah menggambarkan perasaan Tuhan dengan sedemikian terperinci, dengan begitu banyak sensasi, dimaksudkan untuk membuat orang merasa kasihan kepada Tuhan? Apakah itu yang dimaksudkan di sini? Tidak. Satu-satunya tujuanku mengatakan semua ini adalah untuk membuatmu mengenal Tuhan dengan lebih baik, memahami berbagai aspeknya, memahami emosinya, menghargai bahwa esensi dan watak Tuhan secara nyata dan sedikit demi sedikit diungkapkan melalui pekerjaannya, berlawanan dengan apa yang dilukiskan melalui kata-kata kosong manusia, hukum yang tertulis dan doktrin mereka, atau imajinasi mereka. Artinya, Tuhan dan esensi Tuhan benar-benar ada. Keduanya bukan lukisan, bukan imajinasi, tidak dibangun oleh manusia, dan sudah pasti tidak dibuat oleh manusia. Apakah engkau semua mengenalinya sekarang? Jika engkau semua mengenalinya, kata-kataku pada hari ini telah mencapai tujuannya. Kita telah membahas 3 topik pada hari ini. Aku percaya setiap orang telah mendapatkan banyak hal dari persekutuan kita mengenai ketiga topik ini. Aku bisa katakan dengan pasti bahwa melalui ketiga topik ini, pikiran-pikiran Tuhan yang aku gambarkan atau watak dan esensi Tuhan yang aku sebutkan telah mengubah imajinasi dan pemahaman manusia akan Tuhan, bahkan mengubah kepercayaan setiap orang kepada Tuhan, dan terlebih lagi, mengubah gambaran Tuhan yang dipuja semua orang di hati mereka. Apapun itu, aku harap apa yang telah engkau semua pelajari mengenai watak Tuhan di dalam kedua bagian Alkitab ini bermanfaat bagimu, dan aku harap setelah engkau semua pulang, engkau semua akan mencoba untuk merenungkannya lebih lanjut. Pertemuan pada hari ini diakhiri di sini. Selamat tinggal.